Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah. Benar-benar Ramadan ini adalah merupakan anugerah bagi orang beriman. Karena itu ketika orang yang beriman mendapatkan kenikmatan Ramadan ini akan menjadi bahagia hatinya. Disambut dengan senyuman, disambut dengan kebahagiaan, disambut dengan lapang dada. Dan ketahuilah, senang dengan Ramadan akan menghasilkan kesenangan yang abadi di surga insyaallah. Banyak sekali bagaimana Nabi SAW menerangkan bahwa bulan ini adalah bulan keberuntungan bagi orang beriman. Sehingga diriwayatkan daripada Abi Mas'ud Al-Ghifari, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, "Lau ya'lamul ibad ma fi Ramadan, latamanna al-ibad an yakuna syahru Ramadan sanah." Kalau seandainya manusia ini mengetahui bagaimana kemurahan Allah, bagaimana ampunan Allah, bagaimana curahan rahmat Allah di bulan Ramadan, maka dia tidak merasa cukup dengan satu bulan, dia akan berharap setahun semuanya menjadi Ramadan. Karena itu bulan ini adalah bulan yang luar biasa. Bulan ini akan bisa menggandakan pahala Anda berpuluh-puluh tahun, saudara. Hanya dengan satu malam. Yang di situ ada malam Lailatul Qadar, di mana orang beriman menggadang-gadang itu malam Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Nilainya Allah menyatakan, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr." Lailatul Qadar itu adalah nilainya lebih baik, bukan sama. Lebih baik daripada beribadah kepada Allah selama 1000 bulan. Satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau mau kita hitung adalah 83 tahun. Kalau kita setiap tahun mendapatkan malam Lailatul Qadar selama 12 tahun, berarti kita mendapatkan pahala ibadah siang malam 1000 tahun. 1000 tahun, saudara. Hanya dengan 12 tahun, 12 malam. Karena itu jangan Anda sia-siakan kesempatan ini. Memang Anda tidak melihat perbedaan antara mendapatkan malam Lailatul Qadar atau tidak. Tapi nanti dari kiamat Anda akan tahu. Di saat tidak berharga harta, di saat tidak berharga jabatan, di saat tidak ada dukung-mendukung, siapa saat itu akan mendukung Anda? Al-akhillau yawma idin ba'duhum li ba'din adu. Teman aja menjadi musuh. Orang tua yang sayang cinta kepada anak nggak mau peduli. Anak yang hormat kepada orang tua nggak mau peduli. Suami istri pun tidak ada yang peduli. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani. Saat itu Anda akan mengetahui pentingnya mendapat malam Lailatul Qadar. Karena itu jangan disia-siakan. Malam-malam Ramadan masih menyempatkan main kartu. Malam-malam Ramadan masih peduli dengan sepak bola. Malam-malam Ramadan masih menyanyi. Lah, hati-hati orang beriman. Jangan-jangan iman Anda yang perlu diragukan nih. Anda tidak menghargai yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan oleh Nabi. Lihat Nabi Muhammad SAW.
bagaimana persiapannya untuk mengambil kesempatan malam Lailatul Qadar, khususnya kalau sudah masuk malam-malam akhir. Coba dimatikan. Di Zealand, tahu enggak ini akan mengganggu kehusuan di sini? Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengambil kesempatan Lailatul Qadar? Beliau kalau sudah masuk puluhan akhir, bukan semakin merosot semangatnya. Kalau kita kan semangatnya di awal-awal, tengah-tengah merosot, akhir jeglok. Tapi Nabi SAW terus meningkat. Pertama meningkat, pertengahan, tambah meningkat, terakhir maksimal. Bagaimana Nabi SAW kalau tidak akhir? Syadda mi'zarah. Nabi SAW betul-betul mengencangkan sarungnya. Ulama mengatakan itu ibaratun kinayatun anin nasyad wal ijtihad. Itu adalah satu gambaran Nabi SAW bagaimana semangatnya tinggi. Sama Anda kalau mau bekerja dikencangkan begitu. Oh. Tapi sebagian lagi ada yang menyatakan syadda mi'zarah kinayatun antarkil wata' wal jima'. Udah bukan saatnya lagi senang-senang mesra-mesraan ibadah sama Allah. Buktinya wa ahya lailah wa aigaba ahla. Malam hari Nabi udah maksimalkan ibadah. Kemudian keluarganya banguni, bangun, bukan waktunya tidur. Kita sama memang, kita bangun malam, yang keluarga buat kue, yang laki ngelembur bekerja. Bukan saatnya, saudara. Salaf, para salaf dulu, orang-orang dulu itu, dia itu punya celengan mingguan, punya celengan tahunan. Saya ulangi lagi ya. Dia punya celengan mingguan, dia punya celengan tahunan. Dia bekerja. Sabtu dia bekerja. Nanti sebagian hasilnya masuk ke celengan. Kemudian ada celengan tahunan juga dimasukkan. Dibagi, ada mingguan, ada tahunan. Bekerja Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dibuka yang mingguan. Ini untuk biaya Jumat, sekarang Jumat full untuk ibadah kepada Allah, urusan akhirat. Celengan mingguan dibuat untuk hari Jumat full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Celengan tahunan dibuka akhir Sya'ban. Ini untuk biaya kehidupan Ramadan. Ramadan full untuk ibadah kepada Allah, begitu. Cukup, tutunya tutup semuanya. Klek. Begitu. Kita kan enggak. Yang kita cari Lailatul Qadar atau fulus kalau Ramadan nih. Inilah, karena itu kita tidak mengambil kesempatan, saudara. Mereka tidak, mereka manfaatkan ini. Bagaimana tidak? Siang hari begitu ibadahnya, malam hari begitu ibadahnya, nilainya begitu besar, saudara. Berantakan kita semuanya gara-gara cinta kita kepada dunia, saudara. Begitu. Kalau kita kan enggak. Kita punya waktu full untuk rekreasi Ahad. Jumat pucu-pucu. Joget. Ya, muslimin. Ini bukan di daerah Amerika loh ya. Ini bukan di Inggris. Pasuruan kota santri muslimin yang begitu melakukan. Alasannya supaya sehat jasmani, sehat rohani. Belum tentu. Sehat jasmani kalau nggak ada zikir, joget-joget, sehat rohani dari mana, Mas?
Belum tentu. Sehat jasmani dengan ibadah kepada Allah, sehat rohani. Begitu seharusnya. Mandek sehat jasmani, sehat rohani. Belum tentu. Kalau model begitu, apalagi pakai nyapret, training, dari mana rohaninya bisa sehat? Kembali kepada permasalahan. Malam-malam Ramadan ambil kesempatan Lailatul Qadar. Siang hari Ramadan puasa yang benar. Puasa yang benar itu saudara, bukan banyak tidur. Puasa yang benar itu banyak iktikaf di masjid, banyak baca Quran, banyak baca buku-buku yang manfaat. Inti enggak puasa, nomus so'im ibadah. Tidurnya orang puasa ibadah. Turut dok. Saya mau ibadah, terus ibadah ya apa? Itu gambaran. Orang yang capek ibadah ada di bulan Ramadan sampai ketiduran, tidurnya nilainya ibadah. Tapi kalau ninggalkan sholat, tinggalkan baca Quran, tidur, bukan ibadah, al-malesu. Males tuh namanya. Jangan begitu kalau ngartikan. Jangan begitu kalau ngartikan. Kalau puasa Ramadan benar, malam harinya qiyamul lailnya benar. Wow, lihat Nabi menyatakan, "Man shama Ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa orang yang puasa Ramadan siang harinya dengan benar, malam harinya qiyamul lail dengan ikhlas, imanan, yang menggerakkan itu puasa dan qiyamul lailnya iman, karena iman tasdik bi wa'dillah, percaya dengan yang dijanjikan Allah, dapat pahala gede kalau melakukan itu. Wahtisaban, dan yang dia harapkan dalam ibadahnya qiyamul lail dan puasanya bukan karena pamrih, bukan karena cari itu dan ini, tapi berharap pahala dari Allah. Bukan karena safari Ramadan cari dukungan atau yang lainnya, bukan, ihtisaban, mencari pahala dari Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dinyatakan dosa yang telah berlalu diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Ada yang lebih mengerikan daripada dosa, saudara. Kanker, nasallallahu alafiyah, tumor, lepra, apalagi penyakit-penyakit yang bahaya itu semuanya. Itu semuanya kalau orangnya mati, mati juga penyakitnya. Tapi kalau dosa, saudara, kalau mati tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi menyakitkan di kuburan sampai ada di akhirat. Karena itu jangan mati bawa dosa. Kesempatan Ramadan. Kesempatan Ramadan, siapa yang puasa dengan baik, malam harinya qiyamul lail dengan baik, ikhlas, karena berharap janji Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, maka diampuni dosa yang telah berlalu. Alhamdulillah. Karena di akhirat itu, saudara, nggak ada tempat yang lain kecuali dua. Nggak ada lain, surga atau neraka. Kalau inti nggak masuk surga, berarti tempatnya di neraka, nggak ada yang lain. Karena itu berusahalah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ard. Berlomba-lomba dalam dua hal, menggapai rahmat Allah dan masuk surga Allah. Begitu orang mukmin. Rebutan naik kursi siji direbut wong akeh. Apanya yang kamu cari? Ampunan nih, surga Allah tuh cari. Karena ini semuanya kesenangan sebentar. Sebentar, saudara. Kalau orang lupa akhirat, hanya duniawi, ambisi duniawi saja, khawatir nanti dikatakan gul tamatta'u qalilan fa inna masirakum ilan nar. Jahannam yaslawnaha fa bi'sal qarar. Silakan. Mau senang-senang aja di dunia tanpa berdua di akhirat, silakan. Tapi nanti sebentar lagi tempat kamu neraka jahanam. Tempat yang mengerikan, saudara. Jangan buat main-main.
Ini urusan hidup, urusan serius nih sama Tuhan tanggung jawabnya. Anda punya tugas hidup di atas dunia ini dari Tuhan Anda. Jangan dibuat main-main. Jangan merasa hebat kalau kamu itu adalah tidak diridhoi oleh Allah. Entar lagi ente akan tahu bahwa semuanya akan sia-sia. Enggak manfaat harta kamu. Harta kamu yang akan menjerumuskan kamu ke neraka Allah nantinya. Karena itu, udahlah. Sekarang saatnya kita sadar. Udah kembali ke muslimin. Jangan kita terlena. Kalau kita nggak begini, kita nanti akan kalah dengan orang kafir itu. Dan wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama numli lahum liyazdadu itsma. Jangan kamu tadi itu mau berlomba-lomba seperti orang kafir, kagum dengan mereka, hartanya mereka, bagaimana anak-anak mereka. Jangan. Waduh, makannya enak-enak anaknya, perginya ke Paris itu. Enggak, anak enggak mau seperti mereka. Anak makanan yang halal, anak perginya ziarah Nabi di Madinah, anak mau ziarah Mekah, tawaf di Ka'bah. Begitu. Lain, jangan kamu seperti mereka, kagum dengan mereka. Kenapa? Allah kasih mereka itu senang-senang sementara. Supaya apa? Tambah gede dosanya, tambah tambah dahsyat siksanya. Ada apa punya cita-cita seperti orang kafir? Lah, cita-cita itu orang seperti orang beriman, orang-orang yang soleh. Cita-cita itu seperti para aulia Allah, para sahabat Nabi, para anbiya Allah. Begitu cita-cita. Kok cita-cita seperti orang kafir? Jangan demikian. Saya punya cita-cita seperti Ronaldo. Apa? Pingin anak saya seperti Ronaldo. Kepingin seperti Wali Songo, Sunan Ampel. Lu kan enak. Cita-cita kok model begitu. Wah, ini belajar musik supaya kamu jadi seperti siapa itu? Penyanyi-penyanyi yang top itu. Michael Jackson misalnya. Apa? Rambut-rambutnya ditiru. Akhirnya dari muka ndak persis teko mburi kok jerangkong. Apa ini umat Islam? Apa? Anda tiru orang-orang yang soleh. Cita-cita begitu. Jangan cita-cita yang tidak-tidak. Berharaplah Anda berharap menjadi orang yang soleh. Begitu. Nanti Masya Allah. Kadang-kadang kita lihat di TV, iki opo begitu. Anak ibunya pakai jilbab, anaknya juara nyanyi nangis. Dianggap itu satu kenikmatan. Apa ini? Anda itu nangis kenapa? Nangis anaknya kok begini, kok tidak ahli ngaji. Begitu. Tapi lihat ketika bagaimana cinta Al-Quran, kecil-kecil sudah hafal Al-Quran. Wah, itu yang harus dibanggakan seharusnya. Itu yang harus dibanggakan. Lu buat acara model-model. Idol itu idol ini. Model-model jadi. Enggak usah tertarik model begitu. Enggak usah tertarik. Ada lagi, Masya Allah. Ini kita prihatin sekali. Ini iman kemana ini? Tawakal ini mana ini? Bingung. Ini TV kadang-kadang enggak ngajari orang tambah mukmin, tambah ragu dengan kehidupannya, dengan jaminan Tuhannya. Masya Allah, ditebak-tebak. Orang hidupnya ditebak-tebak, dihitung. Anda di rumah Anda ada ini. Sekarang di belakang Anda ada ini. Percaya. Ada apa? Baca Quran, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang tawakal kepada Allah, Allah jamin. Enggak usah model begitu. Cari rezeki yang halal, insyaallah dapat. Yang takwa kepada Allah, seluruh urusan kamu ada makhraj, ada solusinya. Enggak ada manusia yang akan bisa menyelesaikan, saudara. Enggak usah begitu hidup ini. Kalau Anda
Anda hidup model begitu, hidupnya Anda akhirnya hidup yang bergantung nantinya, hidup dalam keadaan kekhawatiran setiap saatnya. La, jangan. Percayakan sama Tuhan Anda. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang takwa kepada Allah, semua ada jalan keluarnya. Enggak ada yang bisa enggak diatasi, semuanya bisa diatasi. Kemudian rezekinya akan menjadi Masya Allah tanpa ia sangka-sangka, artinya tanpa susah payah. Cuma syaratnya takwa kepada Allah. Kita kan enggak mensyaratkan takwa. Lah mau kerja apa saya? Kalau saya ada pekerjaan yang lainnya, saya akan tinggalkan itu riba. Saya enggak akan hubungan lagi dengan rentenir. Lah saya gimana modalnya? Enggak ada ngutangi saya. Loh, kamu itu mensyaratkan itu semuanya untuk jadi orang bertakwa. Jangan, ente harus kuat. Anak nggak mau. Setelah anak tahu ini adalah haram, anak tinggalkan, walaupun bermiliar-miliar. Maka rezekinya kamu akan datang min haitsu la yahtasib, tanpa disangka-sangka. Begitu seharusnya. Jangan mensyarati Tuhan. Tuhan yang mensyarati kamu. Paham ya? Nah, karena itu udahlah. Jangan Anda menjadi orang yang semakin menurun kualitas daripada iman itu. Jaga itu semuanya. Alhamdulillah, menurut pendapat Sayyidatuna Aisyah, Lailatul Qadar itu adalah malam 19. Lailatul Qadar itu adalah malam 19. Ya sekarang ini berarti. Nah, Anda kan punya keperluan, punya hajat. Mungkin ada anak-anaknya, mungkin ada pekerjaannya, mungkin hutang piutangnya, mungkin. Sekarang saatnya. Menurut Siti Aisyah, istri Rasulullah, dia menyatakan Lailatul Qadar itu malam 19. Banyak doa kepada Allah, munajat kepada Allah. Apalagi sekarang ada di acara khatmul Quran, apalagi udah dihatamkan Al-Quran ada di sini. Insya Allah semua permohonan kita diterima oleh Allah. Bubar dari majlis ini, insya Allah semua yang hadir diampuni dosanya oleh Allah. Bubar dari majlis ini, insya Allah semua yang punya hajat, Allah sampaikan hajatnya. Bubar dari majlis ini, kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bubar dari majlis ini, yang sakit Allah beri kesembuhan insya Allah. Bubar dari majlis ini, yang dalam keadaan susah akan dijadikan bahagia oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan insya Allah pertemuan kita ini bukan yang terakhir. Allah sampaikan insya Allah di Ramadan yang akan datang, fi khair wa lutuf afiyah. Di majlis ini tahun yang lalu banyak saudara-saudara kita yang hadir, sebagian sudah meninggalkan kita. Tapi mudah-mudahan insyaallah semuanya akan sehat walafiat. Semuanya panjang umur insyaallah. Kiai Humaidi mudah-mudahan insyaallah beri panjang umur, sehat walafiat insyaallah, dan mudah-mudahan anak-anaknya jadikan anak-anak yang salihin dan salihat. Semua keluarganya insyaallah diberi kekuatan bisa meneruskan cita-cita daripada Kiai Humaidi, dan kita semuanya anak-anak kita insyaallah Allah jadikan mereka anak yang bisa membahagiakan kita dunia sampai akhirat, yang bisa kita banggakan dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di perumahan Tembok Indah Masjid An-Nur. Permintaan surat Al-Fatihah untuk Nafisah Al-Masyhur yang lagi hamil. Mudah-mudahan insyaallah Allah jaga dan Allah jadikan insyaallah melahirkan anaknya dengan selamat, anak yang akan dilahirkan, dan seluruh anak-anak kita jadikan anak-anak yang salihin, manfaat dunia akhirat. Al-hadin yakuna salihah. Al-Fatihah. Amin. Setelah kita baca tahlil, nanti kita bersama-sama munajat kepada Allah untuk kesehatan kita zahir batin. Ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kulla mabi min amradin sagimah. Ya Allah, aku memohon Engkau memandang kami dengan pandangan rahmat untuk menyehatkan kami daripada segala penyakit yang kami derita zahir maupun batin. Kita munajat ada di luar, kita doa bersama, dan mudah-mudahan insyaallah kita semuanya dicapaikan semua cita-cita kita dan harapan kita. Afdhalul dzikri fa'alam annahu